Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Fatur Rahman atau biasa di perkuliahan itu dipanggil Ray ya, Bang Ray ya. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, buat kalian yang katanya warga Indonesia nih, yang katanya Indonesia banget, tahu nggak sejarah bahasa Indonesia? Tahu nggak arti bahasa Indonesia? Nggak tahu kan? Nah, tugas saya di sini ingin memahami kalian dan memberi kalian pengertian tentang sejarah bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment and share ke teman kalian yang kalau ditanya begini, bro, lu tahu nggak sih apa sejarah bahasa Indonesia? Apa ya? Nggak tahu bro. Nah, share ke teman kalian yang kalau ditanya itu masih pelanga-pelongo, karena ini adalah literasi atau pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bentar, betul. Bahasa Indonesia ini muncul di abad 19 yang diperkenalkan oleh dua tokoh kebangsaan Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan. Nah, kedua tokoh ini membuat majalah yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Nah, di majalah itu disebutkan bahwa nama Indonesia ini dulunya namanya Indus Nation, atau singkatan dari Indus yang artinya Hindia dan Nesia yang artinya pulau, atau kalau digabungkan menjadi Pulau Hindia. Kok bisa sih disebut Pulau Hindia? Karena dulu Indonesia adalah gagasan pulau yang bertebaran di Kepulauan Hindia. Nah, seiring berjalannya waktu, nama Indonesian ini menjadi nama Indonesia oleh tokoh kebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian. Dia mengganti nama Indonesian ini menjadi nama Indonesia yang sekarang resmi menjadi nama negara di kawasan Asia Tenggara, tepatnya yang memiliki penduduk 220 juta jiwa lebih. Nah, tapi masyarakat Eropa lebih dominan memanggil Indonesia ini Melayunesia. Loh, kok bisa? Karena bahasa Melayu ini juga bahasa Indonesia, bahasa nenek moyang kita. Bahasa Melayu sudah digunakan di zaman Kerajaan Sriwijaya dengan dibuktikannya prasasti-prasasti yang ditemukan seperti prasasti Talang Tuwo, prasasti Gudukan Bukit. Di prasasti itu dituliskan bahwa di situ zaman kerajaan itu memakai bahasa Melayu kuno. Nah, seiring perkembangan zaman, bahasa Melayu ini menjadi resmi bahasa Indonesia karena ada beberapa faktor yang membuat dia menjadi resmi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu ini sebagai bahasa perhubungan atau sebut lingua franca kalau familiar di pikiran kalian itu. Yang kedua, bahasa Melayu ini sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, bahasa Melayu ini bahasa yang mempunyai arti luas. Nah, dan yang keempat, suku-suku semua yang ada di Indonesia ini menerima bahwa bahasa Melayu ini menjadi bahasa mereka. Nah, kapan sih bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia resmi di bangsa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia ini resmi di bangsa Indonesia ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh 28 orang pemuda. Nah, diikrarkannya di situ di teks ketiga Sumpah Pemuda memiliki arti bahwa itu adalah pernyataan bahasa tentang kita. Karena di situ memiliki arti bahwa bahasa yang kita pakai adalah bahasa satu persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, begitulah sejarah singkat tentang bahasa Indonesia. Buat kalian yang masih belum ngerti, kalian bisa cek lagi di Google atau cek lagi di buku yang judulnya Sejarah Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.